Rocky, ketemu lagi. Saya tapi mau ngajak ngomong Anda ini agak khawatir, Bung Rocky. Saya mikir-mikir, kalau saya ajak Anda ngobrolin soal utang dalam negeri dan Sri Lanka, saya khawatir Anda nanti betul-betul dicap sakit jiwa oleh Pak Luhut. Dan saya nggak ikhlas kalau Anda dimasuk dalam kategori orang yang sakit jiwa. Banyak orang yang menganggap ngapain Pak Luhut komentar begitu tuh. Memang faktanya hutang luar negeri kita setara potensinya untuk memberantakan Indonesia kok. Jadi kadang-kala ini karena frustrasi juga ya, Pak Luhut juga frustrasi bagaimana caranya menertibkan isu tentang hutang luar negeri. Dan orang semacam Antoni Budiawan, Awali itu semua tahu tentang keadaan itu tuh. Apakah mereka yang dimaksud oleh Pak Luhut sebagai sakit jiwa? Loh, mereka profesional sebagai ekonom dan nggak ada urusan dengan politik, yang hanya berupaya untuk memantau figur, data, tabel yang disodorkan justru oleh analis internasional kan. Jadi omelin aja analis internasional yang memprovide data-data itu ke kita tuh. Tapi sebetulnya kalau kita balik lagi, kan data-data tentang utang luar negeri dan macam-macam figur makroekonomi Indonesia kan diprovide oleh Menteri Keuangan, oleh Sri Mulyani ke luar kan. Kan itu kan data yang memang tersedia untuk diakses oleh World Bank, oleh IMF, bahkan oleh negara-negara kreditur kita. Karena memang mereka berhak untuk tahu itu. Nah, data itu yang kemudian juga dianalisis oleh ekonom-ekonom cerdas kita. Jadi semua mereka itu adalah orang yang otaknya bagus dan jiwanya teduh. Nggak ada yang sakit jiwa di situ. Yang sakit otak adalah mereka yang baper kalau jiwanya diganggu oleh analis-analis ekonomi yang tajam tadi itu. Iya kan memang kalau saya baca-baca kan sebenarnya trajektorinya memang mirip dengan Sri Lanka, meskipun tentu saja fundamental ekonomi kita jauh lebih kuat dibandingkan dengan Sri Lanka. Tetapi tentu saja para pengamat ini kan dalam rangka mengingatkan jangan sampai terjadi hal yang serupa dengan Sri Lanka, karena persis juga terutama berkaitan dengan soal hobi utang, kemudian kaitannya dengan debt trap dari Cina, kan itu terjadi. Dan orang sekarang sedang mengamati dengan seksama apa yang terjadi pada kereta api cepat Cina, gitu ya, yang pembangunannya dari tertunda lagi, yang kereta api cepat Jakarta Bandung itu kan sekarang kita kemarin dengar keluhan dari direktur kereta api bahwa ada dana dari pemerintah tapi sampai sekarang belum turun. Ya kalau kita lihat posisi Indonesia terhadap Cina ya, tentu saja Indonesia dianggap kalau dia hancur itu berat betul pemulihannya. Nah, karena itu mungkin akan di bail out oleh lembaga-lembaga internasional melalui koordinasi Washington Connection ini. Tapi kalau Sri Lanka mungkin dianggap ya biarin aja itu jadi pelajaran tuh. Jadi variabel internasional juga kuat. Sri Lanka itu masih bisa dibantu, tapi terlambat. Rakyat keburu marah tuh. IMF masih ingin membantu Sri Lanka, ada dana-dana khusus untuk ditalangi dulu tuh. Tapi rakyat udah merasa nggak cukup waktu lagi untuk membiarkan penderitaan mereka tuh. Dan IMF mungkin merasa ya udah kita nggak sanggup lagi karena time out-nya udah selesai. Nah, Indonesia juga ada dalam skenario itu. Mungkin time out kita masih panjang gitu, tetapi tetap akan diintai oleh masyarakat internasional, terutama akan dikaitkan dengan perubahan politik. Kalau proses perubahan politik oleh masyarakat internasional dianggap berbahaya, permainan-permainan politik di istana, maka keputusan untuk membantu Indonesia juga bisa berkurang kan gitu. Itu kita tahu dari awal di zaman 98. Kan internasional juga yang putuskan bahwa bantu nggak Presiden Indonesia itu. Kebetulan pada waktu itu Pak Harto otoriter, maka dianggap ya udah selesaikan aja sekaligus kan. Jadi sebetulnya fasilitas ekonomi itu juga dihitung berdasarkan kapasitas negara itu memulihkan dirinya melalui sistem demokrasi. Nah, kalau sekarang itu agak sulit untuk minta kredit, karena minta kredit ya bisa, tapi dengan bunga yang tinggi tuh. Apalagi politik dunia itu lagi pindah ke Eropa tuh. Jadi Indonesia memang ada dalam kondisi yang sama dengan Sri Lanka, bisa ditelantarkan di Indo-Pasifik. Kan itu poin itu tuh yang nggak dilihat oleh Pak Luhut tadi itu. Jadi
kita balik aja pada prinsip bahwa perubahan politik dan perubahan ekonomi itu bukan sekedar soal data yang diperbandingkan, tapi emosi dan psikologi massa, itu intinya tuh. Nah, psikologi publik itu menular, karena itu publik selalu ingin melihat bahwa tinggal satu langkah Sri Lanka menuju Sri Mulyani itu. Jadi Sri Mulyani akan di Sri Lankakan itu kira-kira. Jangan masuk ke wilayah itu juga, nanti Anda masuk dalam list yang sakit jiwa juga. Biarin aja, kekuasaan pasti. Kalau kekuasaan melalui ucapan Pak Luhut itu punya keterangan yang lebih akademis, dia nggak akan pakai keterangan yang membypass, wah sakit jiwa kalian. Maka publik akan anggap orang yang nggak mengerti orang sakit jiwa, dia juga sakit jiwa tuh. Tapi mari kita kita proporsional. Tadi Anda menyinggung soal pentingnya posisi Indonesia. Kan kita ingat kemarin dalam pertemuan G7 yang berlangsung di Jerman, dengan tegas Biden menawarkan ada dana-dana yang disiapkan untuk negara-negara yang sedang menghadapi ancaman jebakan utang Cina. Itu jelas, clear dia, dan dengan tegas menyebut Cina. Dan kemudian Menteri Luar Negeri Cina kemarin ketika melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan dengan ASEAN, karena kita sebagai sekretariat ASEAN di Indonesia, dia mengingatkan bahwa jangan sampai negara-negara ASEAN menjadi semacam hanya pion gitu dalam permainan catur besar. Padahal sebenarnya ini mereka sama-sama bermain catur, dan kita yang sebenarnya yang mau coba dijadikan pion-pionnya kan. Gitu. Ya, mestinya itu yang diucapkan Pak Luhut, bahwa keterangan Cina itu adalah keterangan orang sakit jiwa, karena dia yang melakukan, kenapa dia yang tegur kita kan? Karena mesti begitu fairnya. Tapi untung ada Pak Lanyala yang mengingatkan bahwa Cina itu nggak usah sok-sok negor, lu sendiri adalah negara besar yang mengumpankan utang untuk pengendalian politik. Kan itu yang kita harus pastikan itu tuh. Sehingga orang menganggap ya Pak Luhut hanya berani menegur rakyatnya sendiri, tapi utang yang diumpankan oleh Cina itu nggak ditegur oleh Pak Luhut tuh. Lalu orang mulai bongkar lagi, oh apa hubungannya Pak Luhut dengan para investor Cina tuh? Oh ya Pak Luhut yang jadi bridging, karena Pak Luhut bolak-balik untuk meyakinkan bahwa kita perlu hutang dari Cina tuh. Kan itu intinya kan. Jadi bagian-bagian ini akhirnya terbaca lagi oleh CCTV publik. Oke. Supaya kita nggak dianggap sakit jiwa, ya, Bung Rocky ya. Mari kita dudukkan secara proporsional. Bagaimana sebenarnya kita memahami tadi itu yang kemarin ada menyinggung soal domino efek ya, karena ternyata bukan hanya Sri Lanka kan, ada problem Laos, Kamboja juga akan mengalami hal yang sama. Tapi sekali lagi kita ingatkan bahwa memang beda kondisi perekonomian mereka, fundamental perekonomian mereka dengan kita beda. Tetapi kita juga ingatkan bahwa negara-negara yang fundamental ekonominya jauh lebih kuat daripada kita, katakanlah seperti Amerika dan beberapa negara lain, bahkan termasuk Selandia Baru, itu sudah mulai juga ada ancaman krisis, apalagi negara kita gitu. Itu saya baca di dalam pembicaraan internasional bahwa Amerika mensponsori perluasan dukungan ekonomi dengan menambahkan 5 negara pada G7, sehingga jadi proposal G12 sekarang, termasuk di situ Korea Selatan dimasukkan, New Zealand tadi, Australia dimasukkan tuh. Jadi hal-hal semacam ini membuat kita percaya bahwa Amerika akan habis-habisan untuk membackup ekonomi Eropa itu, dan itu apalagi sekarang sinyalnya tuh biasanya kan euro di atas dolar. Sekarang euro dan dolar itu 1:1 tuh. Artinya euro menurun nilainya terhadap dolar tuh. Dan itu berbahaya tentu bagi Amerika ya, kalau terlalu turun juga itu, kalau terlalu naik nggak bagus, terlalu turun nggak bagus, karena ada persiapan ekonomi perang di situ tuh. Nah, ini yang mesti kita perhatikan, bahwa dolar akan dipanggil pulang untuk dikonsolidasikan ke Eropa. Jadi Indonesia pasti akan kekurangan likuiditas likuiditas dolar, likuiditas mata uang asing tuh. Dan itu yang justru dibaca secara agak hati-hati oleh Sri Mulyani. Karena itu Sri Mulyani di publik mengatakan kita harus hati-hati karena kita bisa mengalami hal seperti Sri Lanka tuh. Justru Ibu Sri Mulyani yang bilang begitu. Jadi Ibu Sri Mulyani yang sakit jiwa begitu kalau versi Pak Luhut kan mestinya begitu. Kan Pak Luhut bagian pemborosan doang kan. Ibu Sri Mulyani bagian penghematan. Jadi Sri Mulyani justru yang harus negor Pak Luhut. Anda itu sakit jiwa itu kalau menganggap bahwa kita nggak akan nyampe ke peristiwa Sri Lanka. Nah itu sebetulnya kalau kita mau fair,
Kita mesti bilang begitu kan. Ini perang di antara pembuat kebijakan di istana aja tuh. Jadi ada perang geopolitik global yang mau nggak mau Indonesia di dalamnya ada juga perang pengambil kebijakan di istana dan di dalamnya rakyat itu yang akan jadi korban kan gitu ya pionnya. Nah itu konyolnya tuh. Jadi kalau balik lagi, kenapa sih Pak Luhut mesti khawatirkan itu? Kan dia bisa bicara langsung kan. Bu Sri Mulyani jangan terlalu sering bilang bahwa Indonesia akan mengalami problem di Sri Lanka tuh. Udah mungkin saya hitung udah 10 kali Ibu Sri Mulyani ngomong hal yang sinyalnya seperti itu. Bahwa Indonesia bakal menghadapi inflasi. Indonesia bakal menghadapi krisis ekonomi dunia. Indonesia bakal harus hati-hati karena mendekati Sri Lanka keadaannya. Itu makin lama ya Sri Mulyani makin jelas sinyalnya. Oke, Bung Rocky, tapi kalau saya amati penjelasan Anda ini tadi sejak berapa menit yang saya nggak lihat ada gejala-gejala Anda sakit jiwa. Karena logik apanya? Padahal sebetulnya kita butuh orang sakit jiwa untuk menerangkan bahwa sakit jiwa itu adalah protes sosial. Dan protes sosial itu hanya bisa diucapkan dengan lantang oleh orang yang merasa nggak ada beban. Karena saya nggak ada beban mengucapkan kritik bersama FNN, maka saya memang sakit jiwa yang berguna. Ya, dan kita juga bukan termasuk ODGJ ya, dalam pengertian bukan dengan gangguan jiwa, tetapi dengan gangguan jabatan. Kita bukan termasuk orang dengan gangguan jabatan. Ya itu sebetulnya itu betul tuh. Orang-orang yang terganggu jabatannya itu saling mengirim sinyal. Jadi saya baca bahwa sebetulnya Pak Luhut itu mengirim sinyal pada Sri Mulyani bahwa Anda sakit jiwa tuh. Kenapa Anda provokasi rakyat untuk percaya bahwa Indonesia bisa berubah menjadi Sri Lanka? Ya itu akhirnya kesimpulan itu mesti kita ambil, dan itu kesimpulan yang masuk akal. Ya, oke. Bukan kesimpulan dari orang sakit jiwa. Supaya kita tidak masuk kelompok orang sakit jiwa, saya kira kita mesti kembali ke 0%. Kesehatan demokrasi, kesehatan jiwa demokrasi dimulai dari 0%. Oke. Terima kasih, Bu Rocky. Selamat menikmati akhir pekan. Mantap.